Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalan. Taruna Muda, nama Muhammad Adi Pradi, NRP 2260010052. Prodi D3 KPN kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah pelayaran niaga. Soal yang pertama, sebutkan tentang data-data spesifikasi kapal dan jelaskan pengertian dari kegunaan masing-masing ukuran kapal berikut. Yang pertama, DWT. Apa itu DWT? DWT adalah berat kapal keseluruhan dalam keadaan muatan penuh dan siap untuk berlayar, dikurangi berat kapal kosong termasuk mesin, permesinan, dan perpipaan. Fungsi dan kegunaan untuk mengukur berat sebuah kapal untuk mampu dimuati sampai pada syarat summer draft pada Bismarck. Selanjutnya, GRT. Apa itu GRT? GRT adalah perhitungan volume semua ruang yang terletak di bawah geladak kapal ditambah dengan volume ruang tertutup yang terletak di atas geladak ditambah isi ruangan beserta semua ruangan tertutup yang terletak di atas geladak paling atas. Fungsi dan kegunaan untuk mengukur total volume ruang kapal yang tertutup di sebuah kapal mulai dari lunas hingga cerobong asap atau funnel. Selanjutnya, LOA. LOA adalah panjang kapal yang diukur dari haluan kapal terdepan sampai buritan kapal paling belakang. Merupakan ukuran utama yang diperlukan dalam kaitannya dengan panjang dermaga muatan. Semakin panjang LOA, semakin besar kapal, berarti semakin besar daya angkut kapal tersebut. Fungsi dan kegunaan untuk mengukur space yang diperlukan untuk kapal sandar. Beam. Beam adalah ukuran lebar kapal itu selalu diukur pada titik terlebar lambung kanan sampai lambung kiri karena sering digunakan untuk menentukan apakah bagian dapat dengan aman dibuat di dekat rintangan. Fungsi dan kegunaan untuk mengukur lebar jalur yang bisa dilalui kapal. Draft. Draft adalah bagian kapal yang berada di dalam air. Fungsi dan kegunaan untuk mengukur kedalaman air yang bisa dilalui kapal. Soal yang selanjutnya, sebut dan jelaskan minimal 5 sertifikat kapal dan jelaskan fungsinya. Pertama, Certificate of Register adalah sertifikat yang menerangkan identitas kapal di mana kapal tersebut didaftarkan atau diregistrasikan. Fungsinya untuk mengetahui di negara mana kapal tersebut diregistrasikan. Kedua, Safety Certificate adalah dokumen jaminan bagi para penumpang selama berada di kapal, di antara keamanan tubuh dan keamanan sosial. Fungsinya sebagai bukti bahwa kapal memiliki standar keamanan yang sesuai. Yang ketiga, derating certificate, surat pernyataan bahwa kapal bebas dari hama tikus. Fungsinya sebagai bukti bahwa kapal telah melakukan pengecekan dan dilakukan penyemprotan menggunakan fumigatan atau pembasmi tikus. Selanjutnya, seaworthy certificate adalah sertifikat yang menyatakan bahwa kapal memiliki kelayakan layar dari kelengkapan laut, fungsi setiap komponen kapal, dan lain sebagainya. Fungsinya sebagai bukti bahwa kapal telah melalui pemeriksaan dan pengecekan layak layar. Adalah yang selanjutnya crew list atau monsterol adalah dokumen yang memuat daftar anak buah kapal yang bertugas di kapal. Fungsinya untuk mengetahui siapa saja kru atau ABK yang bertugas di kapal. Soal selanjutnya, sebutkan dan jelaskan minimal 5 dokumen pokok serta kegunaan. Yang pertama, shipping instruction. Dokumen yang berisi tentang pengirim, penerima, kuantitas barang, serta keterangan barang. Fungsinya sebagai surat perintah untuk melakukan pemuatan barang ke dalam kapal. Yang kedua, packing list. Berisi deskripsi mengenai barang yang akan dikirim. Fungsinya mengetahui kuantitas barang yang akan dikirim. 3. Surat jalan ekspedisi. Berisi kuantitas barang, jenis barang, tanda tangan shipper, petugas gudang, dan hingga supir. Berfungsi sebagai bukti bahwa kontainer telah mengantongi izin untuk proses loading ke kapal. Yang keempat, invoice. Berisi data-data terkait barang yang akan dikirim,
di tempat tujuan. Juga terdapat identitas serta harga barang yang bersangkutan. Fungsinya untuk mengetahui harga dan pembayaran barang. Yang kelima, release order. Surat perintah untuk melakukan pelepasan aset kontainer kepada pembeli. Fungsinya sebagai surat izin penjemputan barang ke kontainer pihak tertentu. Selanjutnya, menjelaskan shipper, carrier, dan konsignee. Shipper adalah sebuah perusahaan yang menawarkan jasa sewa gudang serta pengiriman barang. Perusahaan ini menyewakan gudang yang dapat digunakan untuk menyimpan berbagai macam barang. Selain itu, perusahaan ini juga membantu pengiriman barang yang disimpan tersebut melalui ekspedisi terpercaya baik di Indonesia maupun luar negeri. Carrier. Carrier perusahaan pelayaran yang melaksanakan atau menyelenggarakan pengangkutan muatan dari pelabuhan pemuatan ke pelabuhan tujuannya atau pelabuhan antara. Consignee. Consignee adalah penerima produk yang dikirim pelanggan atau klien yang bertanggung jawab secara finansial atas kedatangan kiriman. Lalu alur pelayaran niaga. Yang pertama dari shipper melakukan tracking ke gudang, receiving dan dibawa ke pelabuhan, lalu dilakukan step clearing. Step clearing dibawa dari muatan asal ke pelabuhan tujuan, lalu trucking ke gudang, dilanjutkan sampai ke konsignee atau penerima. Sekian, terima kasih.